Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu 25 Sya'ban 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan pertemuan ini adalah sesi kedua dari kajian Islam intensif puasa Ramadan 1444 Hijriah di kota Samarinda, Kalimantan Timur. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, jamaah Masjid Al-Amin Samarinda yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Sesi kedua dari kajian Islam intensif puasa Ramadan 1444 Hijriah di Samarinda adalah sifat puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan mempelajari sifat puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini penting dikarenakan kita sudah mengetahui bersama salah satu syarat diterimanya amal ibadah harus mutaba'ah sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ibadah puasa ini dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan prakteknya, sehingga mudah bagi kita untuk mengetahui bagaimana puasa Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW, beliau menentukan masuknya bulan Ramadan dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu ruqyat hilal. Ruqyat hilal adalah melihat
awal bulan Ramadan walau min wahidin adil, meskipun yang melihat hanya satu orang, asalkan dia orang yang terpercaya maka diterima persaksiannya. Kemudian Rasulullah SAW menentukan masuknya bulan Ramadan dengan, jika tidak dengan ruqyat hilal, dengan menyempurnakan jumlah bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Hal ini berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Berpuasalah kalian karena melihat hilal, dan berbukalah kalian, yaitu berhari raya kalian karena melihat hilal. Fa in ghubbiya 'alaikum fa akmilu 'iddata sya'bana 30. Jika terhalang bagi kalian melihat hilal, maka sempurnakanlah jumlah bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menentukan masuknya bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, sifat puasa Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah jika melihat hilal maka membaca doa. Jika melihat hilal maka membaca doa. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'a al-hilala qala Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbuka Allah. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika beliau melihat hilal maka beliau mengucapkan Allahumma, ya Allah, ahillahu alaina, masukkan bulan ini kepada kami, bil yumni wal iman, dengan kenyamanan dan keimanan, wassalamati wal islam, dan dengan keislaman dan keselamatan. Sesungguhnya Rabbku dan Rabb bulan ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini doa dibaca bagi siapa yang melihat hilal secara langsung. Lalu bagi siapa yang memasukinya tanpa melihatnya, seperti kita orang biasa yang bukan tugasnya melihat hilal, apakah jika sudah masuk bulan ini dan terlihat hilal oleh orang lain kita tetap mengucapkan doanya? Jawabannya adalah bisa saja, boleh saja kita membaca doa tersebut meskipun kita tidak melihat hilal secara langsung. Yang ketiga, sifat puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu memberikan kabar gembira kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhu dengan masuknya bulan Ramadan. Memberikan kabar gembira kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhu akan masuknya bulan Ramadan. Hal ini sebagaimana hadis riwayat Imam An-Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, atakum Ramadan syahrun mubarak, telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyama, Allah azza wa jalla telah mewajibkan atas kalian berpuasa pada bulan tersebut. Tuftahu fihi abwabus sama wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi maradatus syayatin. Lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr, man hurima khairaha faqad hurim.
dibukakan di dalamnya pintu-pintu langit, ditutup di dalamnya pintu-pintu neraka jahanam, diikat dengan rantai para pemimpin-pemimpin syaitan. Allah Subhanahu wa taala memiliki Allah Subhanahu wa taala memiliki di dalamnya sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang diharamkan dari mendapatkan kebaikan malam tersebut, maka sungguh dia telah diharamkan dari mendapatkan kebaikan apapun. Maka bergembiralah dan sambutlah Ramadan dengan sukacita riang gembira. Ini sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian yang keempat, berniat di malam hari. Ini adalah sifat puasa Nabi Muhammad SAW. Beliau untuk puasa Ramadan berniat di malam hari. Hal ini berdasarkan hadis dari Hafsah Ummul Mukminin, ibunda Nabi Muhammad SAW, zauju Rasulullah SAW, istri Nabi Muhammad SAW, bahwa beliau bercerita Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yujmi'us siyama qabla al-fajri fala siyamalah." Siapa yang tidak meletakkan niat sebelum subuh, maka tidak sah puasanya. Maksudnya meletakkan niat sebelum subuh itu maksudnya di malam hari, sebelum masuk waktu subuh sudah berniat. Nah, dan Rasulullah SAW berniat di dalam qalbunya, tidak diucapkan. Ya, tidak diucapkan. Yang kelima, bersahur. Sifat puasa Rasulullah SAW adalah bersahur. Beliau menyatakan di dalamnya ada berkah, sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Bersahurlah kalian, sesungguhnya bersahur itu adalah berkah. Dan waktu bersahur dimulai dari akhir malam sebelum waktu fajar. Kalau kita ingin tahu akhir malam itu, misalkan di sini subuhnya jam 5, kemudian terbenam mataharinya jam 6. Ya. Berarti jam 6, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 1, 2, 3, 4, 5 11 jam di malam hari dibagi menjadi 3. 11 jam pertama, 3 jam pertama dari 11 jam seperti 19, 20, 21, 21 setengah. Itu setengah sepertiga pertama. Sepertiga yang kedua setengah 20, 19, 17, 18, 19, 19, 30, kemudian 20, 30, 21, 30, 22, 30, sama dengan juga 23. Ini adalah sepertiga malam yang kedua. Sepertiga malam terakhir yaitu dari 23 jam 11 berarti 24, 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Maka ini adalah sepertiga malam yang ketiga, dan itulah waktu bersahur. Ini mulai jam 3 atau setengah 3. Nah, itulah waktu mulai bersahur. Ya. Ada lagi cara yang kedua, yaitu malam dibagi menjadi 2. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 1, 2, 3, 4, 5. 11 jam. 11 jam dibagi menjadi 2. 19, 20, 21, 22, 23 setengah, 23 setengah. Maka pada saat itu
ketika 23,5 ya, gimana tadi ya, 23,5 berarti setengah 12. Nah, setengah 12 itu dibagi lagi menjadi 3. Setengah 12 dibagi menjadi 23. Dan dibagi menjadi 3. Seperti 23,5, 24,5, setengah 1, setengah 2, setengah 3, setengah 4, setengah 5. Ya, jam 5. Berarti 5 jam setengah. Kita bagi menjadi 3. Berarti setengah 12, setengah 1, setengah 2, setengah 2 ya, jam 2 itu sepertiga malam pertama setelah pertengahan malam, jam 2. Kemudian jam 2 sampai jam 3 atau setengah 4, sepertiga malam kedua setelah pertengahan. Kemudian sepertiga malam ketiga setelah pertengahan adalah dari setengah 4 sampai jam 5. Sekitar itu, setengah 4 sampai jam 5. Yang jelas begitulah cara menghitung awal mula waktu sahur ya. Dan awal mula waktu sahur sudah. Kemudian para ulama bersepakat bahwa tidak dinamakan sahur jika makannya sebelum pertengahan malam. Tidak dinamakan sahur jika makannya sebelum pertengahan malam. Itu sepakatan para ulama rahimahumullah ta'ala. Nah, kemudian yang keenam, bersahur dekat dengan waktu azan. Maksudnya adalah apabila di sini azan jam 5, bersahur dekat dengan waktu itu. Jaraknya berapa antara sahur dengan waktu itu? Jaraknya sekitar 50 atau 60 orang, 50 atau 60 seseorang membaca ayat dari Al-Quran. Seseorang membaca ayat dari Al-Quran sekitar 50 sampai 60 ayat. Seseorang membaca ayat Al-Quran sekitar 50 sampai 60 ayat. Dan itu sekitar setengah juz. Setengah juz bagi yang lancar sekitar 15 menit. Sekitar 15 menit. Maka 15 menit atau 20 menit atau setengah jam. Berarti setengah 5 kita ya bersahur itu sudah termasuk yang paling afdal yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena disebutkan dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu bercerita annahum tasahharu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qamu ila shalah, bahwa mereka bersahur bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu bangun mendirikan salat. Lalu Anas bin Malik bertanya, kam bainahuma, berapa jarak antara sahur kalian dengan azan subuh? Maka Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu yang pernah ikut sahur bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan qadru 50 atau 60 ayat, sekitar 50 sampai 60 membaca ayat Al-Qur'an. Ya. Nah. Jadi termasuk sifat sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah bersahur dekat dengan azan. Ya. Nah, ini yang jadi masalah adalah kita ini kadang-kadang malah 15 menit sebelum azan sudah imsak. Betul ya? 15 menit sebelum azan adalah sudah imsak. 15 menit atau 10 menit lah sebelum azan sudah imsak. Kadang-kadang ini padahal waktu yang paling bagus untuk bersahur. Apa faedahnya mengakhirkan sahur? Faedahnya adalah agar tidak mudah lapar. Ya. Agar tidak mudah lapar.
Nah, jadi itu yang keenam. Yang ketujuh, sifat puasa Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah bersahur dengan kurma tamar. Bersahur dengan kurma tamar. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'ma sahurul mu'min at-tamar." Sebaik-baik sahurnya orang beriman adalah kurma tamar. Kurma tamar itu kurma yang kering, bukan kurma rutab yang masih basah. Ya, kurma yang kering, bukan kurma rutab yang masih basah. Dan atau boleh juga bersahur dengan apapun. Yang penting dia merupakan makanan sahur. Seperti dengan walau seteguk air, jangan ditinggalkan bersahur, ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Ahmad, "As-sahuru kulluhu barakah." Sahur itu seluruhnya adalah berkah. Fala tad'u, maka janganlah ia tinggalkan keberkahan tersebut. Ya. Walau an yajra ahadukum jur'atan min ma, walaupun hanya seteguk air ketika bersahur. Nah, ini jangan ditinggalkan. Yang kedelapan, mendapati azan subuh dalam keadaan junub, maka Nabi Muhammad SAW tetap berpuasa. Ini sifat puasa Nabi Muhammad SAW. Ketika azan subuh mendapati dalam keadaan junub karena bergaul dengan istri, bukan karena bermimpi, maka ini tidak mengapa. Ini sama dengan hukum wanita haid sebelum subuh sudah suci. Sebelum subuh sudah suci dan belum sempat mandi pas azan subuh, maka wanita ini tetap wajib puasa. Wanita ini tetap wajib puasa. Ya. Nah, caranya bagaimana? Ya, sudah dia mandi, kemudian dia sholat dan dia berpuasa. Kemudian selanjutnya adalah yang kesembilan, boleh melakukan madmadah dan istinsyaq ketika berwudu saat berpuasa. Ini yang pagi tadi saya jelaskan. Boleh. Rasulullah SAW bersabda, "Wa baligh fil istinsyaq illa an takuna sha'iman." Dan bersungguh-sungguhlah di dalam istinsyaq, masukkan air ke hidung, kecuali dalam keadaan berpuasa. Artinya dalam keadaan berpuasa tetap dilakukan. Nah, kemudian yang ke-10, boleh bersiwak, atau Nabi Muhammad SAW bersiwak ketika puasa. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari. Beliau berkata di dalam kitabnya As-Shaum, babu siwakir rutab wal yabisi lis-shaimi, bab bersiwak dengan kayu yang masih basah atau kayu yang sudah kering, ya, untuk orang yang berpuasa. Nah, disebutkan oleh Amir bin Rabi'ah rahimahullah, beliau berkata, radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yastaku wa huwa sha'im ma la uhsi wa la u'id." Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersiwak dalam keadaan berpuasa yang tidak bisa aku hitung banyaknya. Nah, jadi boleh bersiwak, ya. Dan secara umum siwak itu adalah mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh bersiwak karena tidak ada dalil dari Rasulullah SAW melarang untuk bersiwak. Dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i dari Aisyah radhiyallahu anha, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siwaku matharatun lil fami wa mardatun lirrabb." Siwak itu adalah membersihkan mulut dan
mendatangkan ridha Allah. Yang ke-11, menjaga salat berjamaah, salat 5 waktu berjamaah di masjid. Ya, dan ini hati-hati jangan sampai dilanggar, tidak dikerjakan. Sifat puasa Nabi Muhammad SAW adalah menjaga salat dan salat berjamaah di masjid, bukan salat berjamaah di mall. Ya. Kecuali kalau di situ ada masjidnya. Nah, ini yang ke-11. Yang ke-12, sifat puasa Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap mencumbu dan menciumi istrinya saat berpuasa. Dan ini dilakukan diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuqabbiluha wa huwa sha'im min Ramadan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mencium Aisyah radhiyallahu anha dalam keadaan berpuasa di dalam bulan Ramadan. Nah, ini tidak mengapa, tapi dengan syarat yang saya katakan pagi tadi, yaitu kana amlakakum li'irbi. Beliau orang yang sangat bisa menahan hawa nafsunya. Kemudian yang ke-13, termasuk dari sifat puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menjauhi perkara-perkara yang membatalkan puasa. Menjauhi perkara-perkara yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah berjima. Masuknya kepala kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan meskipun tidak keluar mani. Ini dinamakan berjima. Ya. Apa dalilnya? Surah Al-Baqarah ayat 187. Allah berfirman, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Yang artinya dihalalkan bagi kalian pada malam berpuasa untuk melakukan jima dengan istri kalian. Mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Kemudian Allah berfirman, alim Allah annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa kalian telah berkhianat terhadap diri kalian sendiri. Fataba alaikum. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kalian, wa'afa ankum, dan memaafkan kalian. Fal ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Maka carilah apa yang dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Kemudian makanlah, minumlah sampai terang bagi kalian benang putih dari benang hitam dari waktu fajar. Kemudian sempurnakanlah sempurnakanlah puasa maksud saya sampai malam. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fa'udhina fil mubasharah fa'uqila min dhalik anna al-murada as-siyamu minal mubasharah. Di dalam ayat ini Al-Baqarah 187 Allah mengizinkan untuk menggauli istri, ya. Maka dipahami dari hal ini bahwa berpuasa adalah menjauhi hal-hal yang berkaitan dengan syahwat lelaki kepada perempuan. Ini pembatal keislaman, puasa yang pertama yaitu berjima. Pembatal puasa yang kedua yaitu mengeluarkan air mani dengan pilihannya, baik itu dia dengan ciuman, sentuhan, ataupun masturbasi dan onani, ataupun dengan cara terlalu berlebihan melihat sesuatu dan berlezat-lezat melihatnya, dan yang lain-lainnya dari sebab-sebab yang ada. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya puasa yatruku syahwatahu, dia meninggalkan syahwatnya. Kemudian yang ketiga adalah
makan dan minum. Ini pembatal puasa, dan sifat puasa Rasulullah SAW menjauhi pembatal-pembatal puasa. Dalilnya surah Al-Baqarah ayat 187. Kemudian juga perkataan Imam Ibnu Qudamah, faqad maddal akla wa syurba ila tabyinil fajr thumma amara bisyami anhuma. Allah Subhanahu wa taala memanjangkan waktu makan dan minum sampai terbit fajar kedua. Kemudian Allah memerintahkan berpuasa padanya. Nah, kemudian yang keempat adalah yang semakna makan dan minum. Ini sudah kita sebutkan tadi ya, pagi. Seperti suntikan yang menambah kekuatan, ya, seperti juga gizi-gizi yang menambah kekuatan dilakukan di siang hari bulan Ramadan. Maka ini termasuk daripada pembatal puasa. Kemudian yang kelima adalah mengeluarkan darah dalam jumlah yang banyak. Mengeluarkan darah dalam jumlah yang banyak. Seperti berbekam, menurut pendapat yang dikuatkan, donor darah, ini batal puasanya. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keenam adalah muntah dengan sengaja. Ya, berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dzara'ahu al-qay fala qada 'alaihi wa man istaqa'a fa 'alaihi al-qada." Siapa yang muntah tanpa sengaja keluar begitu saja, maka tidak ada qada atasnya. Dan siapa yang memuntahkan dengan sengaja, maka wajib baginya qada. Nah, kemudian yang ketujuh, keluarnya darah haid dan nifas. Karena Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Sa'id Al-Khudri, ya, "Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum." Bukankah kalau seandainya wanita itu haid tidak sholat dan tidak berpuasa? Kemudian yang kedelapan, berniat berbuka. Ini termasuk daripada hal yang membatalkan puasa. Kemudian yang kesembilan adalah murtad, keluar dari agama Islam. Siapa yang mengerjakan kemurtadan dengan ucapan, dengan perbuatan, atau dengan keyakinan, atau dengan mengerjakan salah satu pembatal keislaman, maka batal puasanya, bahkan batal seluruh amalan salehnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amalu. Jika engkau telah melakukan kesyirikan, maka sungguh amalmu akan terhapus. Nah, ini para ikhwan. Inilah 9 pembatal puasa. Kemudian yang ke-14, menjauhi seluruh yang diharamkan ketika berpuasa, di dalam puasa atau di luar puasa. Seperti misalkan dusta dan perbuatan-perbuatan yang mengkonsekuensikan kepada kedustaan. Nah, ini diharamkan saat berpuasa. Nah, termasuk hal yang diharamkan adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa beliau bercerita, wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un sha'im. Jika salah seorang dari kalian berpuasa, maka janganlah dia berkata rafath, ini sudah kita jelaskan tadi, dan berbuat sakhab juga sudah kita jelaskan. Jika ada salah seorang di antara kalian ingin membunuh atau ingin berkelahi, maka ucapkanlah falyaqul inni imru'un sha'im, maka ucapkanlah sesungguhnya aku adalah seorang yang sedang berpuasa. Nah, di sini yang jadi ukuran adalah asyam ma'al khisam.
Asiyah ma'al khisam, yaitu berteriak-teriak sambil bertengkar, ya. Nah, maka ini harus diperhatikan pembicaraan kita. Rasulullah SAW bersabda, man samata naja, siapa yang yang diam maka dia yang selamat. Nah, yang ke-15, betul ya? Apa? Betul ya? Yang ke-15 yaitu memperbanyak bacaan puasa, memperbanyak bacaan Ramadan di dalam bulan puasa, maksud saya. Karena perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalilnya apa? Hadis riwayat Imam Ahmad bahwasanya Ramadan adalah diperintahkan untuk membacanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menghatamkan Al-Qur'an di setiap Ramadan semenjak diwajibkannya puasa Ramadan. Kemudian juga para salafus saleh berpuasa membaca Al-Qur'an diperbanyak saat bulan Ramadan. Nah, yang ke-16 sekarang. Memperbanyak sedekah ketika berpuasa. Sedekah di sini maksudnya adalah uang atau jasa yang diberikan kepada orang lain. Maka ini memperbanyak, dan ini lebih utama dibandingkan duduk di atas sejadah karena pahalanya lebih besar. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri, ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an." Adalah siapa saja yang membukakan puasa, orang yang sedang berpuasa, maka baginya pahala orang yang berpuasa tadi tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tadi. Nah, kemudian selanjutnya adalah yang ke-17 ya, memerintahkan berumrah di bulan Ramadan. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW berkata kepada sahabat wanita, sebelum saya ingin menyapa Mas Yusuf Supriyatna, minumnya kok sama tangan kiri, nggak sunnah itu. Ente yang nggak paham, Suf. Ya, ini tangan kanan, Mas, tangan kanan. Ini banyak saksinya nih, ada 100 orang kali ini saksinya. Tangan kanan Mas Yusuf, tangan kanan. Tangan kanan Mas Yusuf. Biar paham. Lumayan ngilangin ngantuk saya. Nah, ini biar dimarahin dulu. Tangan kanan Mas Yusuf. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada siapa? Kepada Ummu Sinan Al-Ansariyah. Ummu Sinan ini tidak ikut haji karena tidak punya kendaraan. Yang satu dipakai oleh suaminya, yang satu beliau pakai untuk bertani. Maka akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma mana'aki an takuni hajajti ma'i?" atau ma'ana. Apa yang menyebabkan engkau tidak berhaji bersamaku? Kemudian kata Ummu Sinan Al-Ansariyah, "Nadhihani kana li abi fulan zawjuha hajja huwa wa ibnuhu ala ahadihima wa kana al-akhar yasqi alaihi ghulamana ay ardan lana." Kita cuma punya 2 onta, yang satu dipakai suamiku dan anakku untuk berhaji, dan yang satu lagi dipakai untuk menyiram
pertanian kita, tanah kita. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna umratan fi Ramadan taqdi hajjatan ma'i." Sesungguhnya berhaji di dalam bulan berumrah dalam bulan Ramadan senilai haji, dalam riwayat yang lain hajjatan ma'i, senilai haji bersamaku. Bahkan di dalam riwayat yang lain, fa idza jaa Ramadan fa'tamiri fa inna umratan fihi ta'dilu hajjah. Sesungguhnya jika telah datang bulan Ramadan, maka berumrahlah engkau, dan umrah di dalam bulan Ramadan senilai berhaji. Nah, ini para ikhwah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ke-18, bersafar dalam keadaan puasa. Bersafar dalam keadaan puasa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau biasanya bersafar dalam keadaan berpuasa dan kadang juga berbuka dalam keadaan safar. Bersafar, yang benar itu apa? Berpuasa dalam keadaan safar atau bersafar dalam keadaan puasa? Berpuasa dalam keadaan safar. Beliau berpuasa dalam keadaan safar. Bisa juga berbuka dalam keadaan safar, tidak berbuka, tidak berpuasa, dan itu dalam bulan Ramadan. Dua-duanya berarti boleh. Ya, dua-duanya berarti boleh. Dalilnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Qad sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa aftar, faman syaa'a sama wa man syaa'a aftar." Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpuasa dalam safar dan telah berbuka dalam safar. Maka siapa yang ingin berpuasa diperbolehkan, siapa yang ingin berbuka diperbolehkan. Di dalam hadis Anas, beliau bercerita, "Kunna nusafiru ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan, falam ya'ibis shaimu 'alal muftir walal muftiru 'alas shaim." Kami bersafar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Ramadan. Maka orang yang berpuasa tidak memburukkan atas orang yang tidak berpuasa, dan orang yang tidak berpuasa tidak memburukkan atas orang yang berpuasa. Jadi dua-duanya boleh. Nah, nanti mana yang lebih utama? Nah, ini nanti sore kita bicarakan. Mana yang lebih utama, Ustaz? Apakah safar atau enggak? Misalkan antum dari Banjarmasin, kemudian singgah Balikpapan, kemudian dari Balikpapan naik tol ke Samarinda, mana yang lebih utama? Puasa atau tidak berpuasa? Nah, ini kita bahas sore nanti. Itu masuk ke dalam permasalahan fikih seputar puasa. Permasalahan fikih seputar puasa. Ini sekarang saya hanya ingin menjelaskan sifat puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-18 dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, yang ke-19 ya, afwan. Yang ke-19 yaitu menyegerakan berbuka. Sifat puasa Rasulullah SAW adalah menyegerakan berbuka. Hadisnya dari riwayat Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalun nasu bi khair ma'ajjalul fitra." Masih saja manusia di dalam kebaikan selama menyegerakan berbuka. Nah, apa maksud menyegerakan berbuka? Bukan berarti berbukanya di luar waktu atau di masih puasa, tidak.
Menyegerakan berbuka maksudnya adalah jika sudah masuk terbenam matahari maka segera berbuka, jangan ditunda-tunda. Nah, itu maksudnya. Coba kita perhatikan hadis riwayat Muslim berikut. An Abi Atiyah, dari Abu Atiyah rahimahullah, beliau bercerita, dakhaltu ana wa Masruq ala Aisyah radhiyallahu anha. Aku pernah menemui Aisyah bersama Masruq. Abu Atiyah dan Masruq ini adalah seorang tabi'i karena bertemu dengan Aisyah. Faqulna ya ummal mu'minin rajulani min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ahaduhuma yu'ajjilul iftar wa yu'ajjilus shalah wal akhar yu'ajjilul iftar wa yu'akhirus shalah. Qalat ayyuhuma alladhi yu'ajjilul iftar wa yu'ajjilus shalah? Qala qulna Abdullah, yakni Ibnu Mas'ud. Artinya begini, wahai ibundanya orang beriman, ada dua orang dari sahabat Rasulullah SAW. Yang satu menyegerakan berbuka dan menyegerakan sholat. Yang satu menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sholat. Mana yang lebih afdal dari keduanya tersebut? Maka kemudian Aisyah bertanya, mana yang mendahulukan berbuka dan mendahulukan sholat? Nah, kemudian Abdullah bin Mas'ud, dikatakan oleh para sahabat tadi, Abdullah bin Mas'ud yang lebih mendahulukan menyegerakan berbuka, menyegerakan sholat. Maka Aisyah radhiyallahu anha bercerita, kadzalika kana yasna'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu menyegerakan berbuka kemudian menyegerakan sholat. Lihat lagi, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata dalam hadis riwayat Abu Ya'la, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qattu salat al-maghrib hatta yuftir walau ala syarbatin min ma. Aku tidak pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam salat maghrib sampai beliau berbuka, meskipun walau hanya seteguk air, baru salat maghrib. Ya, ini makanya disegerakan berbuka. Kemudian yang ke-21, berbuka dengan rutab, dengan kurma rutab. Kurma rutab itu adalah kurma yang baru matang, yang sudah kekuning-kuningan dan ada yang baru masak. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bercerita, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala qabla an yusalli ala rutabat, fa in lam takun rutabatin fa ala tamarat, fa in lam takun tamaratin hasawatin minma. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini yang ke-20 ya. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berbuka sebelum salat dengan memakan kurma rutab. Jika tidak ada kurma rutab maka dengan kurma tamar yang sudah kering, dan jika tidak ada kurma tamar maka minum seteguk dari teguk air. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Nah, kemudian yang ke-21 termasuk daripada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sifat puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Ramadan adalah yaitu berdoa, baik ketika berpuasa atau ketika berbuka. Berdoa baik ketika berpuasa atau ketika berbuka. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftar qala dhahaba adh-dhama wa batallatil 'uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Yang artinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika telah berbuka maka beliau mengucapkan telah hilang dahaga, telah terisi usus dan telah tetap pahala dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan secara umum
sifat puasa Rasulullah SAW adalah memperbanyak doa. Sebagaimana hadis Rasul riwayat Imam Al-Baihaqi, thalathu da'watin la turad, 3 doa yang tidak ditolak. Da'watul walid, doa orang tua, wa da'watus shaim, doa orang yang berpuasa. Ini inti pendalilannya. Wa da'watul musafir, doa orang yang bersafar. Nah, dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, salasatun la turaddu da'watum, 3 yang tidak ditolak doa mereka. Al-imamul adil, imam yang adil. Was-shaimu hatta yuftir, dan seorang yang berpuasa sampai dia berbuka. Maka ini sunnah Rasulullah SAW untuk memperbanyak puasa, memperbanyak berdoa saat berpuasa. Wa da'watul mazlum, dan doanya orang yang terzalimi. Nah, inilah 21 sifat puasa Nabi Muhammad SAW. Betul 21? Hah? Iya, itu sifat puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebentar. Termasuk dari mungkin bisa ditambahkan ya, sifat puasa Nabi Muhammad SAW adalah memperbanyak bacaan Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Memperbanyak bacaan Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Yang ke-23 adalah beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, selainnya itu berkaitan dengan sholat taraweh, bukan berkaitan dengan puasa. Alhamdulillah. Selesai kita membicarakan tentang sifat puasa Nabi Muhammad SAW. Pas 1 jam. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ada pertanyaan? Yang langsung. Nah, silakan. Ada gini, kan ada keadaan sebelum berbuka, ada keadaan di tengah-tengah berbuka, ada keadaan setelah berbuka. Maka 3-tiganya tetap disyariatkan untuk dilakukan. Sebelum berbuka berdasarkan keumuman hadis yang tadi, yaitu doanya orang berpuasa dikabulkan, tidak ditolak. Maka ini termasuk di dalamnya sebelum berbuka. Meskipun secara riwayat hadis belum ada secara eksplisit, tetapi bisa dilakukan dengan keumuman hadis yang tadi, bahwa doanya orang berpuasa dikabulkan oleh Allah. Nah, ketika sedang berbuka, karena ada riwayat hina yuftir, saat berbuka. Nah, saat berbuka berarti lagi makan, lagi minum, berdoa. Nah, ini boleh. Yang ketiga adalah doa yang kita baca tadi. Itu setelah berbuka, setelah kenyang, setelah terisi, ya. Maka pada saat itu kita berdoa, "Dhahabadh dhama wa batallatul uruq wa thabatal ajru insyaallah." Wallahu a'lam. Nah, ini ada Andi Muhammad Arsy. Ustadz, afdolnya sahur di dekat azan. Bagaimana jika sedang sahur tapi makanan masih di mulut dan terdengar azan? Maka jawabannya harus dilepeh, harus dimuntahkan atau dikeluarkan dari mulut, dan tidak diperbolehkan ditelan. Jika ditelan dengan sengaja,
maka batal puasanya. Allah berfirman, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah, minumlah sampai terang bagi kalian benang hitam dari benang putih dari waktu fajar. Ini menunjukkan bahwa jumhur ulama berpendapat jika makanan ada di mulut maka kemudian dikumandangkan azan, maka dia wajib untuk membuangnya. Ya, dan setelah itu tidak boleh minum meskipun kepadasan. Karena batal puasa. Wallahu a'lam. Taib. Jika di awal penentuan Ramadan ada perbedaan antara pemerintah dan organisasi tertentu, lalu kita mengikuti pemerintah yang menerapkan puasa besok, sementara organisasi tersebut puasa pada hari ini, bolehkah jima di hari ini karena belum puasa? Boleh saja. Itu urusan mereka yang tidak mau mengikuti keputusan bersama. Dan saya sudah mengungkapkan tadi perkataan yang sangat menarik, yang pantas ditulis tinta emas oleh seorang ahli hadis abad ini, Syekh Al-Allamah Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Beliau mengatakan, "Fala ta'tabiru syari'ah ra'yal fardhi wa in kana sawaban fi wijhati nadharih fi ibadatin jama'iyyah kas-shaum wat ta'yin wa salatil jamaah." Syariat Islam tidak menganggap pendapat pribadi meskipun menurutnya benar di dalam ibadah-ibadah yang dikerjakan secara berjamaah, seperti memulai puasa, seperti memulai berhari raya, sholat berjamaah. Ya, wallahu a'lam. Bolehkah ketika azan maghrib masjid memperdengarkan mic masjid kepada azan di radio karena marbot dan muadzinnya sedang berbuka puasa bersama masyarakat? Pernah saya dapati masjid yang seperti itu. Maka tidak boleh harus azan dengan live orangnya muadzin. Nah, yang jadi masalah sekarang, muadzinnya hendak buka juga. Apabila muadzin buka, jawabannya adalah ketika sudah masuk waktu berbuka. Dia buka takjil dulu, satu kurma, kemudian minum, habis itu azan. Ya. Dan jangan terlambat terlalu lama, karena orang di rumah di perkotaan menunggu azannya si fulan. Ya, kalau seandainya dia muadzin, caranya seperti itu. Jangan terlambat. Nah, nanti yang jadi masalah adalah yang di rumah nunggu-nunggu. Kenapa tidak azan? Karena ternyata muadzinnya lebih daripada satu kurma, ya, satu piring lontong dulu. Nah, ini tidak benar. Berumrah pada bulan Ramadan senilai berhaji bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah ini disyaratkan dalam jumlah hari tertentu? Enggak. Tidak ada. Silahkan saja seorang berumrah. Yang penting umrahnya di bulan Ramadan. Ya. Misalkan nih, yang mungkin dia nggak punya kesempatan kecuali dia berangkat ke Mekah 2 hari 3 hari sebelum dia berangkat ke Madinah 2 hari 3 hari sebelum Ramadan. Kemudian lalu hari ini misalkan dia berangkat ke Mekah. Malamnya sudah tarawih. Nah, apakah dia dinamakan mendapatkan pahala umrah atau tidak? Jawabannya iya. Pahala umrah dia dapatkan di dalam bulan Ramadan. Nah, meskipun dia berangkatnya sebelum masuk bulan Ramadan, berangkat ihramnya dari Madinah, misalkan siang nih ihram. Biasanya kan orang dari Madinah itu jam 2, jam 3 gitu ya, pakai bus berangkat ke Mekah. Sampai di sana baru malam itu orang tarawehan. Maka apakah dinyatakan dia sudah mendapatkan pahala berumrah dalam bulan Ramadan?
Jawabannya iya. Nah, ada lagi? Pada orang tua atau pada keluarga. Ya. Apakah disyariatkan gitu ya, Pak? Taib. Para ikhwah yang dirahmati, saya pernah menulis tulisan itu. Saya cari dulu. Hadis maaf-maafan setelah sebelum Ramadan. Saya bacakan fatwa dari para ulama. Yang ada sebelum Ramadan adalah Atakum Ramadan syahrun mubarak. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah tuftahu fihi abwabul sama wa tughallu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi maradatus syayatin lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr man hurima khairaha faqad hurim. Yang artinya telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Allah azza wa jalla mewajibkan atas kalian berpuasa padanya. Dibukakan di dalamnya pintu-pintu surga, pintu-pintu langit. Diikat di dalamnya atau ditutup di dalamnya pintu-pintu neraka. Diikat dengan rantai di dalamnya para syaitan. Allah memiliki satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang diharamkan dari mendapatkan kebaikan malam tersebut, maka sungguh dia telah merugi. Nah, ini saja hadis yang berkaitan dengan awal Ramadan. Adapun untuk meminta maaf khusus menjelang bulan Ramadan, maka tidak didapatkan riwayat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam atau riwayat-riwayat dari para sahabat. Jadi yang lebih baik dan seharusnya kita mencukupkan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itu yang paling baik dan paling sempurna. Nah, itu ya. Jadi tidak ada hadis yang berkaitan dengan maaf-maafan. Nah, wallahu a'lam. Nah, ada lagi? Nuzul Quran ada ayatnya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Bukan hanya hadis, ayat malah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Itu nuzul Quran. Nah, mungkin pertanyaannya, Ustadz, apakah ada riwayat peringatan 17 Ramadan sebagai nuzul Quran? Nah, begitu. Lebih baik pertanyaannya. Jawabannya, itu bertentangan dengan surat Al-Qadar, surat Ad-Dukhan ayat 3. Allah berfirman, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar, bukan pada 17 Ramadan. Dan Lailatul Qadar secara pasti tidak ada kecuali di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ya. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan surat Ad-Dukhan ayat 3, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam yang penuh dengan berkah. Nah, itu adalah Lailatul Qadar, dan adanya di 10 malam terakhir bulan Ramadan, bukan malam ke-17. Lalu ini kenapa masyhur sekali malam 17, bahkan menjadi hari libur? Ya enggak? Hari libur kan? Hari nuzul Quran itu hari libur, ya. Maka pada saat itu Allahu a'lam, siapa yang mengajarkan 17 Ramadan adalah nuzul Quran. Nah, wallahu a'lam.
Ini ada dari panitia. Tadi pagi belum dibahas materi kesalahan-kesalahan yang terjadi di bulan Ramadan. Iya, ada dia belum, dan sengaja saya tinggal memang kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan puasa dan juga bulan Ramadan. Saya bacakan sekarang. Yang pertama yaitu mengkhususkan ziarah kubur sebelum memasuki bulan Ramadan. Berziarah kubur sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia adalah sunnah. Tetapi jika dikhususkan pada waktu tertentu, maka tidak diperbolehkan tanpa dalil. Dalilnya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu qabri 'idan." Ya Allah, jangan jadikan kuburanku sebagai tempat yang dikunjungi secara berulang. Ya, pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama. Yang kedua adalah mandi khusus menyambut Ramadan, terutama di tempat-tempat pemandian yang khusus. Dan terkadang di dalam tempat pemandian tersebut bercampur laki-laki perempuan. Dalam bahasa Jawa disebut padosan. Padosan, mandi khusus untuk menyambut bulan Ramadan. Ini juga belum ada dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah menetapkan awal Ramadan dengan hisab. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ummatun ummiyah, la naktub wa la nahsib asy-syahru hakadha wa hakadha." Sesungguhnya kita adalah umat yang tidak membaca dan menulis. Kita tidak menulis, tidak menghitung bulan ini seperti ini dan seperti ini, yaitu 29 atau 30 hari. Ya. Nah, kemudian gini para ikhwah. Sebagian ada yang tidak suka kita bahas yang seperti ini. Bahkan yang memakai hisab di sebagian ulama mengatakan bahwa itu adalah bid'ah. Maka kemudian ada yang tidak suka dengan kata-kata seperti ini. Nah, kita katakan kadang di dalam perkara-perkara yang khilafiyah ijtihadiyah saja, yang satu mengatakan sunnah, yang satu bid'ah, ini tidak mengapa di antara para ulama. Biasa aja kali. Ya, jangan sampai terlalu diambil perasaan sehingga seseorang akhirnya tidak maju dalam ilmiahnya. Tidak mengapa. Terjadi perbedaan pendapat, yang satu mengatakan sunnah, yang satu mengatakan bid'ah, nggak jadi masalah. Asalkan dia kuat dengan dalilnya. Kemudian yang keempat, mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Kecuali kalau seandainya itu adalah puasa yang memang biasa dia lakukan. Seperti puasa Senin, seperti puasa Kamis, seperti puasa Daud, ya, tidak mengapa. Rasulullah SAW bersabda, "La yataqaddamanna ahadun asy-syahra bi yaumin wala bi yaumain illa ahadun kana yasumu siyaman qablahu falyasum." Yang artinya, jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian berpuasa pada bulan Ramadan dengan 1 hari atau 2 hari, ya, kecuali seseorang yang sudah merupakan kebiasaan puasa sebelumnya, maka berpuasa. Nah,
dan tidak boleh berpuasa pada hari yang diragukan. Rasulullah SAW bersabda, "Man shama al-yawm alladhi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim." Siapa yang puasa di hari yang diragukan, sungguh dia telah bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian melafazkan niat. Nah, ini juga termasuk yang bid'ah dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan ittafaqal a'immatul arba'ah, bersepakat para imam yang 4 wa ghairuhum, dan selain mereka, bahwa anna talaffudha anna niyah la yustaratu at-talaffudhu bihi, bahwa niat tidak disyaratkan untuk melafazkannya, baik itu fi at-taharah was-salah was-siyam waz-zakah wal-hajj, baik di dalam bersuci, di dalam sholat, di dalam puasa, dalam berhaji, berzakat, dan seterusnya. Ya, maka tidak ada pengucapan niat nawaitu shauma ghadin an ada'i fardi syahri ramadhan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ya. Dan kemudian beliau mengatakan memang ada ulama-ulama mazhab di generasi terakhir yang mensyaratkan pengucapannya. Ulama-ulama mazhab itu maksudnya ulama-ulama fikih yang bermazhab kepada salah satu mazhab, yang ada mensyariatkan untuk mengucapkan dan melafazkannya. Maka jawabannya adalah ini sudah didahului dengan ijma'. Pendapat ini kalah lemah karena didahului dengan ijma', bahwa para ulama imam yang 4, kemudian ulama-ulama selain mereka bersepakat bahwa niat di dalam ibadah-ibadah tidak dilafazkan. Ini yang kelima. Yang keenam, membangunkan sahur dengan cara membangunkan yang berlebih-lebihan. Ini tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Ya, kalaupun ada, niscaya akan dilakukan oleh Rasulullah SAW. Apalagi di zaman tersebut azannya tidak pakai pembesar suara. Ya, maka lebih berhak lagi Rasulullah SAW mengadakan sahur di jalan. Sahur. Nah, itu yang saya maksud. Ya, kadang dengan apa saja yang bisa dicatuk. Sahur, budak. Ya. Nah, ini belum ada syariatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketujuh yaitu pensyariatan waktu imsak 10 menit sebelum azan subuh berhenti makan. Maka pensyariatan waktu imsak hanya dilakukan ketika azan subuh. Itulah waktu terakhir makan sebelum azan subuh. Wallahu a'lam. Kemudian doa ketika berbuka harus sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tidak membaca doa yang lemah. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tetapi bacalah doa yang sudah disebutkan tadi. Dhahabadh dhama wa batallatal uruq wa thabatal ajru insyaallah. Nah, kemudian termasuk kesalahan juga adalah tidur sepanjang siang. Ya, kerjaannya saat puasa tidur aja. Kemudian yang selanjutnya adalah meninggalkan sholat maghrib berjamaah di masjid dan sibuk dengan berbuka dan juga ngobrol. Dan ini biasanya terjadi ketika acara-acara bukber. Ya, bukber reuni TK, bukber reuni SD, ya.
Nah, itu biasanya banyak maksiatnya. Di antaranya ada musik, kalau di tempat yang ada musiknya, ada ikhtilat laki-laki perempuan, kemudian ada juga terlambat mengerjakan sholat maghrib karena nunggu makanan, dan seterusnya. Kemudian termasuk kekeliruan dalam bulan Ramadan adalah meninggalkan sholat tarawih, baik itu sholat tarawihnya sendirian atau bersama imam, dia tidak dikerjakan. Ini termasuk daripada kesalahan-kesalahan dalam bulan Ramadan. Termasuk kesalahan-kesalahan dalam bulan Ramadan adalah sikap mubadzir, israf, terlalu berlebih-lebihan, baik di dalam berbuka ataupun dalam bersahur. Nah, dalam berbuka, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai masuk ke dalam ayat Al-Qur'an, qul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, janganlah wahai hamba-hambaku, janganlah kalian melampaui batas. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, termasuk daripada kesalahan-kesalahan bulan Ramadan adalah berzikir secara berjamaah dengan dikomandoi dalam salat tarawih dan salat 5 waktu. Maksudnya mungkin yang ada salawatannya itu dan membaca perkataan, membaca nama-nama sahabat Nabi yang khalifah itu, ya. Nah, ini tidak ada syariatnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk kekeliruan juga adalah terlalu cepat, tidak tumakninah mengerjakan sholat tarawih 23 rakaat 7 menit. Itu bagaimana cepat sekali ya. Ini tidak ada tumakninah, padahal tumakninah adalah rukun dari sholat. Termasuk kekeliruan juga adalah merayakan nuzulul Quran. Nuzulul Quran sebagaimana ditanya tadi, tidak ada dalilnya tentang nuzulul Quran dan tidak perlu dirayakan kalaupun ada dalilnya. Nah, ya. Ibu masih punya hutang, punya hutang puasa Ramadan tahun lalu dan masih ada hutang puasanya sampai bertemu Ramadan tahun ini. Apakah membayar fidyah atau qadha hutang puasa karena menyusui? Jawabannya adalah tetap mengqadha meskipun sudah jauh masuk ke dalam bulan Ramadan. Meskipun Ramadan masuk lagi, tetap mengqadha nanti kalau sudah lewat bulan Ramadan. Dan ini pendapat yang dikuatkannya. Wallahu a'lam. Apakah Rasulullah SAW menyukai membaca syahadat dan istighfar pada saat bulan Ramadan? Seringkali masjid mengumandangkan ini sebelum azan. Maka jawabannya adalah sebelum azan yang ada ucapannya adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apakah Rasulullah menyukai membaca syahadat dan istighfar saat bulan Ramadan? Seringkali masjid mengumandangkan ini sebelum azan. Enggak, sebelum azan tidak ada bacaan, yang ada adalah langsung azan, tidak ada bacaan tertentu, ya.
Tidak ada bacaan tertentu. Langsung mengumandangkan azan. Wallahu a'lam. Nah, ada lagi? Silahkan. Setiap niat baik harus disesuaikan dengan syariat Islam. Ada sahabat Nabi menyembelih hewan kurbannya sebelum sholat Idul Adha. Niatnya baik agar hewan kurbannya, dagingnya lebih dahulu dibagikan kepada kaum muslimin. Baik nggak niatnya? Baik. Tapi syariat menyembelihnya kapan? Setelah sholat Idul Adha. Jadi tidak semua niat yang baik bisa dikerjakan. Kalau semua niat yang baik bisa dikerjakan tanpa sesuai dengan tuntunan, maka atas standarisasi apa kebaikan tersebut? Standarisasinya otak saya, atau otak yang bertanya, atau otak nenek saya yang di pasar, yang di rumah. Standarisasi kebaikan itu apa? Paham ya? Nah, jadi niatnya baik, Ustaz kan bangunin orang, maka cukup sudah bangunin orang dengan azan. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kalau seandainya bangunin orang, ya kemudian muter-muter sebagaimana yang kebiasaan kaum muslimin, itu adalah baik, niscaya akan dilakukan oleh Rasulullah SAW. Makanya saya katakan tadi, bahkan di zaman Rasulullah SAW lebih berhajat untuk dibangunkan. Kenapa? Karena saat itu tidak ada pembesar suara, mungkin azannya nggak kedengar. Tetapi Rasulullah SAW tidak pernah mengerjakannya. Lau kana khairan lasabaquna ilaih. Inilah manhaj. Kalau itu baik, niscaya para sahabat dan Nabi Muhammad SAW lebih dahulu mengerjakannya. Silahkan. Nafik bang. Niat itu lebih utamanya tiap malam atau cukup pada malam awal Ramadan saja? Nah, ini ada nanti pada asar, tapi nggak apa-apa kayak jawab. Jawabannya adalah para ulama bersepakat, siapa yang berniat di setiap malam maka sah puasanya. Sepakat, nggak ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Yang terjadi khilaf di antara para ulama rahimahumullah adalah yang berniat di malam pertama Ramadan untuk 1 bulanan penuh. Nah, itu khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang tidak mengatakan tidak, ada yang mengatakan tidak boleh. Jawabannya adalah boleh menurut mazhab Maliki, dan ini dikuatkan pendapat mazhab Maliki. Boleh. Kenapa? Karena innamal a'malu binniyat. Amalan tergantung niatnya. Itu satu. Yang kedua, boleh karena orang berpuasa itu ketika dia berniat di malam hari tentunya ingin berpuasa sebulanan penuh. Ya, tidak mungkin ada orang berpuasa parsial. Saya puasa sepekan saja, tidak. Ya, puasanya sebulan penuh. Maka ini menunjukkan kebolehan. Ya, wallahu a'lam. Nah, apakah kita juga dianjurkan sholat tahajud meskipun kita sudah sholat tarawih berjamaah setelah isya? Dan jika dianjurkan, bagaimanakah pelaksanaannya sesuai yang dituntunkan Rasulullah? Pelaksanaannya adalah ayat Al-Quran, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan di waktu malam hari bertahajudlah, bangun tahajud kalau begitu. Baik. Kemudian juga berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, salatul laili wan nahar matsna. Salat siang, salat malam dan siang dikerjakan dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Wallahu a'lam. Fa idza khasya ahadukum as-subh falyutir biwahidah.
Kalau seandainya salah seorang di antara kalian takut masuk waktu subuh, maka berwitirlah 1 rakaat. Nah, apakah baiknya hanya mencukupkan tarawih 11 rakaat bersama imam atau menambah di tengah malam? Jawabannya, kalau tarawih 11, kalau ingin nambah boleh. Tarawih bersama imam 11 silakan. Tapi kalau ingin menambah boleh. Dan kalau sudah bersama imam sampai witir, maka ketika sholat malam setelah bangun tidur ingin sholat lagi, maka ini tidak perlu witir lagi. Wallahu a'lam. Apakah ada cara praktek yang benar kegiatan tadarusan di bulan Ramadan? Yang benar adalah seseorang dan setiap orang membaca Al-Quran. Setiap orang membaca Al-Quran. Misalkan nih, kita berputar, kemudian setiap orang baca Quran masing-masing. Ini tidak mengapa. Ini masuk ke dalam ayat Quran, ke dalam hadis Rasulullah SAW. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa haffathumul malaika wa nazalat alaihim sakinah wa ghasyiyat anhumur rahmah. Yang artinya, jika tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, mereka membaca Al-Quran dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun para malaikat, akan diliputi ketenangan, ya. Kemudian akan disebutkan namanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan cara bertadarus lagi adalah seseorang membaca lalu yang lain mendengar. Seorang membaca lalu yang lain mendengar, dibenarkan oleh gurunya. Ini boleh, tidak mengapa. Yang bukan tidak diperbolehkan, tapi belum ada syariatnya yang saya ketahui, sependek pengetahuan saya, yaitu bagi-bagi juz. Ada 30 orang, maka ini ikam juz pertama, pian juz kedua, juz ketiga, juz keempat. Nah, ini belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu tidak dinamakan menghatamkan Quran. Wallahu a'lam. Nah, ada lagi? Silakan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Solusi saya atas kejadian seperti ini, marbot yang tinggal di langgar tersebut suruh pindah ke Masjid Al-Amin. Ya, susah untuk tinggal dengan keadaan yang seperti itu. Akan selalu bertentangan. Karena amaliyahnya banyak nih yang tidak sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya yang paling terlihat jelas adalah sholat wajibnya terkadang terlalu cepat, zikirnya lama. Betul tidak? Ya, subuh misalnya. Subuh itu bacanya, sebagian ada yang baca ara'aital ladzi yukadzibu biddin, atau apa biasanya? Hah? Qul hu terlalu berlebihan, biar jangan jiwa. Ya. Yang jelas sholat subuhnya cepat, lalu baca zikirnya lama. Kadang sholat subuhnya cuma 5 menit, cuma 7 menit. Baca zikirnya kadang sampai 30 menit sampai 1 jam. Nah, ini terbalik. Semestinya sholatnya diperpanjang, terutama subuh. Rasulullah SAW memperpanjang bacaan di waktu sholat subuh. Lalu setelah itu
berzikir dan berdoa di dalam sholat sehingga lama sholatnya. Wallahu a'lam. Nah, cukup. Kalau safar itu tadi bolehkah untuk tidak berpuasa? Oh iya, tadi belum niat satu ya. Tadi yang sudah saya jawab apa? Niat ya. Safar. Dia ada 3 keadaan. Safar saat berpuasa atau puasa saat safar. Mana yang bujur? Safar saat berpuasa. Puasa saat safar gitu ya. Ya, bersafar saat berpuasa. Bersafar saat berpuasa. Maka ada 3 keadaan. Jika safarnya ini membahayakan nyawa orang yang berpuasa, yang jadikan objeknya itu safarnya apa puasanya tak? Safar ya. Jika safarnya ini, oh enggak, puasanya. Jika puasanya ini membahayakan orang yang bersafar, puasa membahayakan nyawa, membahayakan anggota tubuh, ya, maka dia boleh tidak berpuasa. Maka dia wajib tidak puasa kalau membahayakan. Kenapa? Karena pernah ada terjadi di zaman Rasulullah SAW. Beliau sudah memerintahkan untuk berbuka saat safar. Dan orang sebagian ada yang tidak mau berbuka. Akhirnya ada yang pingsan sampai ditutupi dengan kain sehingga tidak kepanasan. Lalu Rasulullah SAW nanya, mengapa orang tersebut? Orang ini puasa saat bersafar. Kata Rasulullah SAW, ulaikal usah. Mereka ahli maksiat. Ini kalau puasanya membahayakan orang yang bersafar, membahayakan nyawa, membahayakan anggota tubuh. Yang kedua, kalau puasanya sangat menyulitkan tapi tidak membahayakan. Menyulitkan menjadi orang capek, lapar, kehausan, ya. Nah, ini makruh untuk berpuasa. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Laisa minal birri as-shaumu fis safar." Bukan termasuk kebajikan berpuasa saat safar. Paham ya? Yang ketiga sekarang. Ini pengalaman ulun. Suatu Ramadan ingin pergi umrah. Berangkat dari Jakarta sekitar jam 16 sore. Sebentar lagi berarti waktu berbuka 16, 17, 18. Hampir 2 jam. Lalu take off lah pesawat. Dikira sebentar lagi berbuka. Ternyata semakin ke barat semakin terang. Ini apabila bukanya? Sampai akhirnya sangat payah. Kita waktu itu berpuasa kira-kira hampir 17 jam. Nah, karena tidak terbenam mataharinya. Kan semakin ke barat semakin tidak terbenam mataharinya gitu. Nah, yang seperti ini ketika ditanya, "Ustaz, gimana? Batal enggak?" Sayang, padahal sudah sayang ya. Nah, ini pengalaman kalau seandainya berangkat sore mau umroh, ya, berangkat ke Saudi dalam keadaan berpuasa, maka batalkan saja, ya, jangan puasa bersama. Karena laisa minal birri as-shaum, ini menyulitkan. Nah, yang ketiga adalah
puasanya tidak menyulitkan, tidak juga membahayakan, biasa saja puasanya. Maka yang seperti ini boleh memilih. Dan yang seperti ini terjadi khilaf di antara ulama. Dan pendapat yang dikuatkan adalah bahwa orang yang berpuasa dan puasanya tidak membahayakan, tidak menyulitkan, maka pada saat itu dia lebih afdal, lihat bahasanya, lebih afdal untuk berpuasa. Apa sebabnya? Satu, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berpuasa di dalam bulan Ramadan saat safar. Dua, karena lebih mudah berpuasa bersama kaum muslimin di bulan Ramadan daripada menanggung hutang di bulan lain. Yang ketiga, karena seseorang lebih cepat. Apa? Lepas tanggung jawab. Seperti itu. Nah, itulah tingkatan-tingkatan puasa.